Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar, para pemirsa podcast Kemenak Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang saya cintai dan saya hormati. Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Para pemirsa, para pendengar semua yang saya cintai, yang saya hormati, pagi ini kita sangat bersyukur dan bergembira karena pada ruang podcast Kemenak Tangsel kita sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Bapak Juhendi Rumahorbo. Beliau adalah penyelenggara agama Kristen untuk Kemenak Kota Tangsel. Beliau juga aktivis di gereja yang beliau berada. Dan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan tema tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sarana membangun altar keluarga. Nah, bagaimana nanti apa yang dapat disampaikan oleh Pak Juhendi ini kita menjadi pengetahuan kita bersama dan sama-sama menjadi dasar kita untuk mencegah perempuan dan anak. Kita sapa dulu narasumber kita, Pak Juhendi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Markus. Apa kabar? Luar biasa, sehat walafiat sampai hari ini. Puji Boleh Tuhan. menyapa para pemirsa kita. Baik, shalom para pemirsa podcast Kemenak Tangsel. Salam bahagia buat kita semua. Sehati dan salam sehat. Para pemirsa semua, kita akan segera masuk saja karena kita sudah tidak sabar lagi mendengar apa itu uraian yang dapat disampaikan oleh narasumber kita. Bagaimana nih menurut Pak Juhendi, penyelenggara Kristen, bagaimana kita mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sarana untuk membangun altar keluarga yang indah dan suci dalam keluarga kita, terutama keluarga Kristen, juga mungkin juga bagi kita semua. Bagaimana ini Pak Juhendi bisa menjelaskan kepada kita? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Markus. Nah, untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konteks keluarga, itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Keluarga seringkali dipahami itu ada suami, ada istri, ada anak, dan ada juga mungkin yang tinggal di dalam rumah, misalnya kakak atau adik atau mertua atau orang tua kita sendiri. Tapi dalam konteks saya yang mau sampaikan, konteks keluarga dalam pemahaman ini adalah terdiri dari suami dan istri. Ya. Bisa disertai dengan anak ataupun tanpa belum ada anak. Ya. Nah, itu konteks keluarga dalam perspektif iman Kristen. Ada Injil yang tulisan di Alkitab berkata, seorang pria setelah menikah dia pasti meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, di sini belum ada anak, tapi sudah bersatu dengan istrinya. Nah, itu sudah menjadi keluarga. Nah, disinilah yang perlu dibangun namanya mesbah keluarga atau ibadah keluarga. Supaya lewat ibadah ini bisa terbangun jiwa keimanan anak atau jiwa spiritualitas anak mulai dari dini. Sehingga kedepannya dalam perjalanannya pun dia akan terbangun karena sudah ada dasar ibadah dalam keluarga. Nah, bagaimana mungkin kita membangun altar ini ya dalam konteks iman Kristen, itu hal-hal praktis apa yang mungkin dapat pemirsa ikuti atau nasihat yang dapat nasihat bagi kita? Hal-hal praktis ya, misalnya apakah harus berdoa tiap pagi, jam berapa dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Juhendi? Baik, betul. Cukup bagus pertanyaannya, para pemirsa. Seringkali kita terkotak dalam pengertian ibadah itu liturgis. Ya, betul. Jadi akhirnya jadi kaku. Padahal dalam ibadah keluarga tidak difokuskan atau tidak terkotak terhadap liturgis gerejawi. Ya. Nah, dalam ibadah keluarga itu bisa hanya berkumpul, berdoa bersama, terus bercerita sepanjang hari ini, pengalaman dalam pekerjaan, ada yang seperti apa yang dialami. Jadi tidak ada runtut atau unsur dalam ibadah keluarga itu yang kaku. Ya. Bisa saja langsung bernyanyi, bisa saja ada buku panduan untuk renungan harian dibacakan, terus
berdiskusi antara suami dan istri. Nah, mungkin dalam konteks berdiskusi itu ya, apakah tema tentang kekerasan terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak itu bisa masuk gitu supaya anak-anak mendengar nasihat dari orang tua bagaimana menanggulangi? Apakah dalam diskusi itu atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Jadi ayah atau bapak itu menjadi imam dalam keluarga. Jadi sebelum ibadah keluarga ini dibuat, seorang ayah harus mendesain dulu apa yang mau dipercakapkan, apa nanti malam atau pagi. Jadi ada topik-topik yang perlu dipercakapkan sehingga antara ayah, ibu dan anak itu nanti responnya sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh seorang ayah yang sebagai imam dalam keluarga. Jadi lebih berperan adalah seorang ayah atau seorang bapak. Nah, mungkin konteksnya Pak, konteks kekerasannya di mana Pak? Jadi maksudnya bagaimana ayah ini menasihati kepada anak dan istri dan kepada anggota keluarga supaya jangan melakukan kekerasan. Contoh nasihat untuk di sekolah tidak melakukan bullying, itu bagaimana Pak prakteknya itu? Ya, seorang ayah harus bisa memilah kekerasan atau pendisiplinan seperti apa yang terjadi. Kalau misalnya seorang anak dalam keluarga sudah masih kecil tapi sudah pintar berbohong, sudah jiwanya jiwa berantem di luar. Nah, seorang ayah tidak harus memukul anak, tapi mendisiplinkan seperti apa, itu harus disepakati dalam keluarga. Sehingga tak kala anak melakukan salah, jangan sampai ada pembiaran. Nanti orang tua ketakutan, waduh, kena undang-undang KDRT. Enggak. Tapi harus ada kesepakatan bersama dalam keluarga. Jika anak bersalah, maka harus didisiplin. Nah, metodenya seperti apa? Ya disepakati dalam keluarga tersebut. Sehingga tidak termasuk nanti dalam konteks seorang ayah melakukan kekerasan terhadap anak. Ya, misalnya anaknya di sekolah berantem, ada laporan orang tua, guru ke orang tua. Anak tanpa ditanya basa-basi udah langsung main pukul, lah itu enggak boleh. Tapi harus ditanya dulu, "Nak, kok kenapa kamu tadi berantem sama si Anu?" Ada laporan dari guru ke ayah. Nah, dia dikasih keluasan kepada anak untuk menjelaskan. Nah, ini dalam ibadah keluarga ini bisa sharing seperti ini. Jadi akhirnya saling terbuka. Takutnya di meja makan, orang lagi asik makan, tidak ada waktu untuk bercerita. Tapi dalam mesbah keluarga atau ibadah keluarga tadi, bisa sharing satu dengan yang lain. Kejadian apa yang dialami dalam kesehariannya. Nah, seorang ayah sebagai imam tadi harus bisa memberikan arahan-arahan yang sudah disepakati dalam keluarga masing-masing. Ya, menarik Pak. Kalau kita kembali ke masa lalu ya, terutama waktu kita masih kecil lah Pak ya, zaman kita masih kecil itu, kalau kita salah, itu langsung dipukul sama pakai sapu misalnya, sama orang tua kita, sama ibu terutama. Minimal dicubit. Nah, kira-kira itu dalam konteks sekarang itu apakah masih boleh seperti itu enggak? Tapi bagus juga tuh. Gara-gara saya dulu dipukul sapu atau apa, saya lebih disiplin lebih. Tapi kalau dalam konteks sekarang menurut Pak Juendi itu masih relevan apa tidak, Pak? Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi seperti ini Pak Markus. Kadangkala dalam perkembangan zaman atau kemajuan teknologi, anak itu sudah banyak lebih jauh pintar daripada ayah. Tanpa ada kesepakatan dalam keluarga, jikalau seorang anak melakukan kesalahan, maka hukumannya ABCD. Tanpa itu dijelaskan, tiba-tiba anak melakukan kesalahan, langsung kita main pukul. Bisa-bisa dia langsung lari ke pos polisi terdekat, Pak. Iya, betul. Dia lapor, saya dipukulin bapak saya, tangkap bapak saya. Bisa seperti itu, anak karena udah tahu KDRT. Iya. Tapi kalau dari awal sudah disepakati dalam keluarga, kalau anak kita sudah bisa diajak berbicara, sudah mulai paham, sudah mulai berpikir logis, ya kita harus jelaskan. Nah, peraturan dalam keluarga jam 10 malam harus sudah di rumah. Lewat jam 10 malam ada konsekuensinya. Apa itu? Nah, dijelaskan kepada anak. Tak kala nanti anak sudah melakukan kesalahan, dia tinggal mengingatkan. Nah, tahu konsekuensinya melanggar aturan? Ini sudah lebih dari jam 10 malam baru nyampe di rumah, dia udah langsung minta maaf sebelum kita main pukul gitu. Ya, baik. Itu sangat menarik. Baik, Bapak pemirsa sekalian, mungkin karena waktu kita memang dibatasi oleh waktu,
Kita akan sama-sama menyimpulkan ya. Boleh saya mohon izin untuk bisa menyimpulkan sedikit dari narasumber yang tadi sudah kita berikan. Yang pertama adalah memang altar keluarga itu sangat penting. Itulah sarana kita untuk membangun keluarga yang bagus, keluarga yang indah. Nah, salah satunya dalam altar keluarga itu ada urutan, misalnya ada doa, tetapi selain doa harus ada komunikasi, diskusi. Nah, dalam diskusi antara ayah dan anak dengan istri, itulah kita juga berdiskusi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana kita mendisiplinkan anak, tetapi tidak harus dengan cara kekerasan, misalnya memukul, misalnya mencubit dan sebagainya, tetapi dengan komunikasi dan diskusi. Saya kira itu yang penting sekali bagi kita, dan akhirnya kita tutup dengan doa dalam altar keluarga itu. Itulah yang menjadi kita sama membangun keluarga yang indah, yang bagus dan sesuai dengan iman kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa para pemirsa podcast Kemenak Kota Tangsel. Semoga podcast kali ini atau hari ini berguna bagi kita, terutama mendorong kita menjadi pedoman kita untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam keluarga kita masing-masing. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Shalom.